Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai skema SVM atau Phase Vector Modulation. Di sini kita lihat ini adalah topologi dari inverter 3 pas. Di sini ada 6 switch atau transistor. Kita lihat susunannya untuk transistor ini adalah Q1, Q3, Q5 untuk yang atas, kemudian Q4, Q6, Q2 untuk yang bawah. Susunannya bersilangan ya. Kita lihat ini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6. Atau bisa juga dengan menggunakan label SA, SB, SC untuk switch yang atas, yang bawah SA prime, SB prime, dan SC prime. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya switch ini adalah complementary, jadi antara switch atas dengan switch bawah ini berkebalikan. Jika yang atas on, maka yang bawah off. Jika yang bawah on, maka yang atas off. Kemudian di sini kita lihat bahwasanya netral untuk DC bus ini diletakkan di tengah-tengah antara VDC setengah. Di sini ya ada dua kapasitor, split kapasitor ini netralnya diletakkan di tengah. Ini untuk keperluan analisa saja. Nah, ini adalah motornya nanti ya, gambaran sederhana dari motor 3 pas. Di sini ada floating point untuk netralnya motor dengan label S. Kemudian ini adalah switching function. Switching function ini basicnya adalah basic untuk 6 step operation, di mana switching function ini terdiri dari 8 vektor. Bisa kita lihat di sini V1, V2, V3, V4, V5, V6, kemudian ada 0 vektor V0 dan V7. Untuk V1 kita lihat kondisi switchnya adalah 100 SA, SB, SC, 100. Maksudnya adalah SA ini on, kemudian SB, SC off. Dan jika yang atas off berarti SB prime dan SC prime ini on. Dan untuk switch yang lain juga begitu. Ini SA, SB, SC 110 berarti SA, SB on. Kemudian untuk yang V3 ini SA, SB, SC 010, SA, SB, SC 011, SA, SBSC 001, SA, SBSC 101. Ini hanya menggambarkan kondisi switch ya. Jadi 1 itu untuk on yang switch atas, dan 0 ini untuk on switch bawah atau off untuk switch atas. Dan di sini ada dua vektor lagi yaitu V0 dan V7, di mana V0 ini menunjukkan bahwa switch bawah ini semuanya on, tapi switch atasnya off. Dengan demikian maka tidak ada koneksi antara DC bus plus dan DC bus minus, jadi voltage yang dihasilkan adalah 0 voltage. Demikian juga untuk V7, di mana V7 ini yang atas switchnya semua connect, kemudian yang bawah ini tidak ada, yang bawah ini off semua, jadi tidak connect antara DC plus atas dengan DC minus bawah. Kemudian di sini kita lihat ini adalah analisa untuk pole voltage dari inverter. Ada VHN, VBN, dan VCN untuk terminalnya masing-masing. Di sini dengan menggunakan switching function untuk VHN, VBN, VCN itu ada rumusnya nanti. Kita lihat bahwasannya tegangannya berkisar dari setengah VDC sampai minus setengah VDC. Itu sama untuk semua voltage untuk VBN dan juga VCN. Dan di sini kita lihat ini adalah switch yang digunakan. Untuk VHN menggunakan Q1 dan Q4. Untuk VBN menggunakan Q6 dan Q3. Untuk VCN menggunakan Q5 dan Q2. Sebagaimana kita lihat di sini Q1, Q4. Untuk fase A, fase B, Q3, Q6. Fase C, Q5, Q2. Dan untuk masing-masing pole voltage ini berselisih 120 derajat sebagaimana tegangan yang ada di listrik 3 pas. Di sini ada VAB. VAB ini adalah line to line voltage. Kemudian untuk fase voltage-nya disimbolkan dengan VAS. Kemudian yang di sini adalah analisa untuk mengetahui tegangan dari fase voltage VAS, VBS, dan VCS. Di sini kita telah konekkan antara inverter dengan motor. Dan jika kita hubungkan juga antara netral dari motor S dengan netral dari inverter N, VSN, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. VAN sama dengan VAS plus VSN, VBN sama dengan VBS plus VSN, dan VCN sama dengan VCS plus VSN. Dengan asumsi VAS plus VBS plus VCS sama dengan 0, maksudnya ini adalah bahwasanya resultan listrik 3 pas untuk masing-masing voltage, jika kita jumlahkan untuk listrik 3 pas,
resultannya adalah 0. Kemudian jika ini kita substitusikan ke sini, kita akan dapatkan persamaan ini. VSN sama dengan VAN plus VBN plus VCN per 3. Jika menggunakan switching function, maka kita akan dapatkan persamaan ini. VDC per P6, dan ini switching functionnya. Ini disebut dengan common mode voltage. Kemudian ini adalah rumus switching function untuk VAN, VBN, VCN. Di sini ya, VAN SA, VBN SB, VCN SC. Ini adalah switch yang digunakannya. Jika kita plot, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa mengetahui VAS, VBS, VCS dengan cara mensubstitusikan antara VSN, VAN, VBN, VCN ke sini. Maka kita akan dapatkan VAS hasilnya seperti ini, VBS seperti ini, dan VCS seperti ini. Kemudian ini adalah hasil plotting dari VAS, VBS, VCS dengan menggunakan switching functionnya masing-masing ini ya. VAS, VBS, VCS ini jika kita plot maka hasilnya akan seperti ini. Ini bisa kita lihat, dan jika kita analisa per individunya bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah VAS, VCS plus VBS saat Q6, Q5, Q1 on. Nah, kita lihat di sini, maka yang atas ini tentu saja VDC per 3, kemudian yang bawah 2 VDC per 3, karena yang di atas di paralel 2 impedance, kemudian yang di bawah hanya 1. Yang ini gambar B ini adalah saat Q6, Q1, Q2 on. Nah, switch yang di sini ya. Kita lihat saat di sini yang atas 2 VDC per 3 tegangannya, yang di bawah hanya sepertiga VDC karena yang di atas impedance-nya hanya 1, sedangkan yang di bawah impedance-nya ada 2. Ini bisa digunakan menggunakan hukum resistor paralel dan series. Ini adalah tabel dari switch tadi ya, dari switch stage SA, SB, SC. Jadi jika kita menggunakan switching function tadi, kita mengacu nilai SA, SB, SC untuk tiap-tiap voltage vector ini, kita mengacunya ke sini. Seperti ini ada 8. Sebenarnya ada 6 step. Jadi dia karena dia berbasis dari 6 step operation, maka ada 6 step. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 2 step 0, yaitu yang di sini ya 000, artinya yang bawah switchnya connect semua tapi yang atas tidak. Kemudian yang ini adalah 111, switch atas connect semua, switch bawahnya tidak connect. Jadi masing-masing menghasilkan tegangan fasenya 0. Di sini 0 dan di sini juga 0. Sementara yang ini adalah kondisi tegangan atau voltage untuk kondisi switch yang lain. Bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian ini adalah space voltage vector. Di space voltage vector ini ada 8 vektor juga, hanya saja vektor V0 dan V7-nya nilainya 0, sementara vektor yang lain dari V1, V2, V3, V4, V5, V6 nilainya maksimalnya 2/3 VDC. Ini adalah masing-masing sudut yang bisa kita bentuk dari vektor ini. Jika V1 ini 0, V2 60 derajat, V3 120, V4 180, V5 240, V6 300 derajat. Tabel vektor seperti yang di atas tadi bisa kita plot ya untuk masing-masing vektornya. Ini V1, V2, V3, V4, V5, V6 dengan masing-masing kondisi switchnya, termasuk null vektornya yaitu V0, V7, karena null mereka ada di tengah posisinya tidak kelihatan. Untuk masing-masing vektor yang ada nilainya ini yang ada nilai tegangannya maksimalnya hanya 2/3 VDC. Jadi dengan vektor-vektor ini kita akan menghasilkan tegangan referensi atau tegangan fase di inverter dengan cara interpolasi ya, semacam interpolasi antara vektor yang satu dengan vektor yang lain. Makanya disebut dengan space vector. Bagaimana cara kita memodulasi menggunakan space vector ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya tadi space vektornya untuk masing-masing vektornya maksimal hanya 2/3 VDC. Tapi jika kita ingin tegangan fase itu kontinu, maka kita harus berada di dalam lingkaran yang ada di heksagon ini. Dan
diameter dari jari-jari dari lingkaran ini adalah sepertiga VDC. Jadi maksimum fase referensinya hanya sepertiga VDC. Jika kita keluar dari lingkaran ini atau kita menggunakan maksimum voltage yang ada di vektor, maka hasilnya akan seperti 6 step operation. Kita lihat di sini ada 6 step, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tegangannya tidak smooth ya, kita lihat ini berundak-undak ya, zigzag, tidak smooth. Tentu saja ini akan membuat motor mendengung dan juga kepanasan karena harmoniknya akan tinggi sekali. Yang kita inginkan adalah tegangan fase yang smooth seperti ini, sinusoidal, smooth, halus seperti ini. Dan ini artinya fase reference voltage-nya harus smooth juga, berarti dia harus berada di dalam dari heksagon ini, yaitu maksimal hanya 1/3 VDC. Di sini bisa kita lihat ini adalah gambaran dari reference vektor di sektor 1. Ada posisinya tadinya di sini, kemudian pindah ke sini. Ya, kalau digambarkan di gelombang sinusoidal 3 plus itu posisinya tadi di sini untuk reference vektornya, kemudian pindah ke sini. Nah, kita lihat bahwasannya reference vektor itu bukan reference vektor untuk masing-masing pas, tapi untuk langsung ketiga pas, karena di sektor 1 ini semua switch menyala secara bersamaan, hanya saja akan menghasilkan tegangan yang berbeda-beda. Di sini ada yang positif di sini, ada yang menengah, dan ada yang negatif di sini. Dan ini utilisasinya maksimalnya dari maksimum ke minimum ini adalah sekitar 1/3 VDC. 1/3 VDC. Kemudian untuk menghasilkan tegangan referensi ini kita bisa memproyeksikannya seperti gambar di bawah ini, memproyeksikannya ke vektor terdekatnya. Di sini misalnya sektor 1 ya ada VA, maka kita proyeksikan ke VA1 dan ke VA2. Nah, cara kita memproyeksikan reference vektor VA ini ke vektor V1 adalah dengan cara menyalakan vektor V1 ini dalam waktu tertentu, maka dia akan terproyeksikan ke sini. Kemudian jika kita ingin memproyeksikannya ke V2, maka kita nyalakan V2 ini dalam waktu tertentu juga. Itu nanti bisa dihitung. Kemudian di sini adalah perbandingan antara besarnya VA1 dengan V1. Kita lihat ya, VA1 sama per 2/3 VDC. Ini perbandingannya adalah waktu T1 per TS. TS ini waktu PWM-nya, dan T2 ini, dan kemudian di bawah juga sama T2 per TS, di mana TS ini juga adalah waktu untuk PWM-nya. T1 berarti harus lebih kurang dari TS, T2 juga kurang dari TS, karena jika sama dengan TS berarti waktunya akan sama dengan waktu PWM. Artinya reference voltage ini akan terproyeksikan seluruhnya ke V1 atau ke V2. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencari waktu T1 dan T2. Kita lihat di sini bahwasannya pertama-tama tegangan referensi diproyeksikan menjadi VDS VKS, di mana VDS VKS ini adalah proyeksi ortogonal. Kita lihat ini VDS berarti ke arah sumbu real di sini, kemudian VKS ke arah sumbu imaginary KS ini. Ini adalah sumbu direct dan sumbu kuadratur dari S dari stator. Nah, kemudian kita lihat di sini VDS VKS vektornya dijabarkan seperti ini. Ini referensinya, ini adalah seperti biasa cos alpha untuk proyeksi ke sumbu D, sin alpha untuk sumbu Q. Kemudian kita masukkan nilai VA, kita dapatkan seperti ini, dikalikan T1 T2. Kemudian T1 T2 ini bisa kita dapatkan dengan cara ini kita cari inverse-nya ya. Ini kita inverse, hasil inverse-nya ini kita balik, hasilnya ini. Maka kemudian VDS VKS menjadi ada di sebelah kanan. Maka kita dapatkan T1-nya adalah ini dengan M. M ini untuk mengeneralisasi untuk setiap sektor, di mana nilai M adalah dari 1 sampai 6. T1-nya ini, kemudian untuk T2-nya adalah ini. Di sini kita lihat bahwasanya T0, T7
nilainya dibagi 2. Pertama-tama untuk T0 T7 ini tentu saja nilainya sama dengan TS dikurangi T1 plus T2 dibagi 2, karena nanti kita akan menggunakan T0 untuk waktu 0 atau 0 vektor di awal, kemudian T7 untuk 0 vektor di akhir, karena kita akan menggunakan symmetric atau center align PWM. Karena kita menggunakan center align PWM, maka waktu off-nya ada di depan dan di belakang, dan di depan nanti kita akan menggunakan T0 dan sedangkan di belakang kita akan menggunakan T7. Dengan begini maka kita bisa meminimalisir switching loss. Selanjutnya ini adalah model center align PWM atau symmetric PWM yang digunakan di space vector modulation. Di sini kita lihat bahwasanya di setiap vektor ini, jika kita menggunakan center align ini, kita perlu hanya mengoperasikan satu switch saja. Misalnya dari V0 pindah ke V1 cukup menyalakan SA, pindah ke V2 cukup menyalakan SB, pindah ke V7 cukup menyalakan SC. Ini untuk langkah on-nya. Sedangkan untuk langkah off-nya kebalikannya, ke V2 cukup matikan SC, ke V1 cukup matikan SB, dan ke V0 cukup matikan SA. Di sini kita menggunakan vektor 0 yang berbeda ya. Di V0 kita menggunakan, di depan kita menggunakan V0, kemudian di belakang sini kita menggunakan V7. Ini untuk menghindari kita men-switch lebih dari satu switch. Kalau kita men-switch dengan menggunakan V0, maka kita harus mematikan V2, mematikan SA, kemudian juga mematikan SB, dan kemudian menyalakan SC. Jadi ada 3 switch yang kita operasikan. Tapi dengan menggunakan 0 vektor yang berbeda, maka kita cukup menyalakan SC saja. Begitu juga untuk yang di off sequence ini juga berlaku hal yang sama. Dan ini adalah rumusan untuk masing-masing sektor symmetric atau center align PWM untuk masing-masing vektor di sini ya. Bisa kita lihat di sini untuk yang di sektor 1, ini sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, dan sektor 6. Seperti ini. Atau jika kita lihat di tabel, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini untuk sektor 1. Sektor 1 SA-nya kita menggunakan nilai ini, SB ini, SC ini untuk sektor 2 sama SA, SBC. Sudah ada semuanya saya dapat dari referensi di buku. Ini untuk center line semua, untuk simetrik. Ini untuk sektor 4, sektor 5, sektor 6. Kalau kita lihat ya, sebenarnya hanya ada 4 nilai saja yang digunakan di SVM ini. Contohnya di sini, ini sudah saya lingkari warna merah ya. Cuma ada 4 variasi saja. Yang pertama adalah T1 plus T2 plus T0,5, T1 plus T0,5, T0,5, dan T2 plus T0,5. Jadi hanya 4 periode saja yang perlu kita program. Sedangkan yang lain itu variasi saja, hanya saja penempatannya berbeda. Contohnya T1, T2 ini ada di sektor 1, kemudian ada juga di sektor 3. Di sektor 2 juga ada ini. Jadi hanya perlu memindah-mindah nilai dari ini ya, nilai dari periode yang di atas ini, di dalam kotak ini ya. Ini adalah plotting tegangan yang dihasilkan dengan menggunakan metode SVM atau space vector modulation. Di sini kita lihat bahwasanya tegangan per fasenya terkontaminasi oleh third harmonic, jadi bentuknya terdistorsi di sini ya. Tetapi nanti yang akan dirasakan motor adalah, atau yang akan diikuti motor adalah tegangan fundamental dari fase ini ya, tegangan fundamentalnya yaitu first harmonic. Karena tegangan fundamental ini lebih besar, tegangannya lebih tinggi, maka tegangannya kira-kira naik 15% dari yang dirasakan motor tersebut, akan naik 15% dari yang dihasilkan oleh inverter. Ini adalah efek dari third harmonic. Kita lihat bahwasanya jika ada perfect sinusoidal seperti ini plus third harmonic, maka gelombangnya akan terdistorsi. Di sini kita lihat tegangannya lebih rendah daripada tegangan fundamentalnya. Ini efek dari apa ya? Kalau kita belajar di
Fourier series ini kita akan tahu kenapa bisa terjadi seperti ini ya, karena namanya gelombang kalau tertumpuk-tumpuk mengalami superposisi maka tentu saja bentuknya akan berubah. Sementara demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya insya Allah akan saya berikan gambaran atau saya praktekkan bagaimana kita memprogram untuk SVM ini, mungkin di MATLAB, karena kita bisa lihat langsung bagaimana nanti gelombangnya terbentuk. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.